Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 9. Hah, Mas Prima, seru Cinta kaget. Ia refleks untuk menutup pintu kamar, setelah mengetahui Adit datang bersama Prima, kakaknya. Tetapi sebelum pintu itu tertutup, dengan refleks yang cepat pula, Adit bisa menahan pintu tersebut supaya tetap terbuka. Tunggu, Cinta. Mas mohon. Cegah Adit ketika menahan pintu kamar. Mas akan jelaskan semua. Kamu jangan terbawa emosi dan salah paham dulu. Cinta akhirnya melepaskan pegangan tangannya di gagang pintu. Ia langsung berbalik badan, dengan ekspresi wajah sedih dan kecewa. Ia seperti kecewa dengan Adit, karena membawa serta Prima, kakak kandungnya. Sementara Adit dan Prima mulai masuk ke dalam kamar. Menyusul Cinta yang masih cemberut duduk di sofa di pojok kamar. Mas datang kok nggak salim, Dek? Ucap Prima yang berusaha mencairkan suasana biar santai. Apa kabar kamu my little angel, Cinta? Cinta seperti tidak mengindahkan candaan serta sapaan kakaknya, malah ia sedikit ketus berucap. Kenapa Mas Prima ikut ke sini? Tanya Cinta curiga dan was-was. Apa karena disuruh Mama untuk bawa pulang Cinta? Matanya mulai berkaca-kaca. Setelah mengetahui bahwa kakaknya telah mengetahui tempat persembunyiannya. Mas kangen sama kamu, Dek. Mas khawatir dengan kamu, sahut Prima santai. Dan kamu jangan salah paham dulu sama kami berdua. Mas kesini bukan karena disuruh Mama atau siapapun. Mas datang ke sini ingin bantu kamu, Dek. Mas ingin kamu bahagia, Cinta. Hiks, hiks. Suara tangis Cinta membahana di ruang kamar itu. Kemudian ia mengangkat kepalanya, melihat Prima yang juga terharu melihat kesedihan yang diderita Cinta. Lalu Prima perlahan mendekati adiknya, ia memeluk Cinta dengan segenap perasaan. Kedua kakak beradik itu berpelukan erat melepas rindu. Sang kakak merindukan keceriaan Cinta seperti dulu, sementara sang adik merindukan kebersamaan mereka sebagai satu keluarga. Hanya tangisan yang mengiringi keduanya. Seakan ingin menumpahkan semua beban penderitaan yang mereka tanggung, terutama Cinta yang begitu tertekan, dan menderita dengan beberapa kejadian yang menimpa hidupnya. Kandasnya percintaannya dengan Robi kekasihnya. Setelah kehamilannya kekasih yang sangat ia bangga-banggakan, justru jadi lelaki pecundang dan pengecut. Dan yang menguras air mata Cinta, adalah renggangnya hubungan dia dengan keluarganya terutama kepada mamanya sendiri. Karena nekat kabur dari rumah, demi menghindari pernikahan yang tidak diinginkannya. Hening dan cukup mengharukan melihat kakak beradik itu, begitupun yang kini dirasakan oleh Adit. Sejak tadi ia membuang muka. Tidak kuat melihat kesedihan itu, keharuan yang tercipta karena suatu keadaan. Keadaan yang semua orang pasti tidak ingin mengalami, seperti yang dirasakan oleh Cinta. Dehem Adit. Kakak beradik yang sedang menumpahkan kerinduan itu tersadarkan. Mereka berdua mulai bisa tersenyum satu sama lainnya. Walau pelukan mereka belum terlepas, malah Prima mulai melancarkan godaannya pada Adit. Cie, ada yang cemburu, Dek, gurau Prima. Dah, yuk kita ngobrolin santai. Masalah kamu itu juga masalah buat Mas, jadi kamu jangan merasa sendirian menghadapi ini semua, Dek. Cinta tersenyum. Tersirat ada rona merah merona saat mendengarkan gurauan Prima. Lalu ia menoleh ke arah Adit yang memberikannya senyum. Hei, gimana, Cin? Tanya Adit sejenak ia tertawa kecil mendengar gurauan Prima barusan. Benar apa yang Masmu bilang? Kamu itu tidak sendiri, justru Masmu yang mau datang ke sini karena khawatirin kamu. Iya. Makasih ya Mas Prima. Cinta dari dulu emang sering merepotkan, Mas, sahut Cinta sumringah. Nah gitu dong. Itu baru namanya My Little Angel-nya, Mas. Mulai sekarang Mas nggak mau lihat air mata ini lagi ya, Dek? Cukup hari ini saja ya. Prima pun malah mencandai Cinta, dengan mengacak-acak rambut adiknya. Yang sering dulu ia lakukan bila Cinta sedang sedih dan galau, walaupun sesekali dibalas Cinta dengan cubitan mautnya. Mulai deh datang jahilnya, Mas. Kan rambut Cinta yang bagus dan indah ini jadi lecek tau? Dengus Cinta cemberut. Hahaha, tawa Prima lebar. Adit yang melihat pun ikut tertawa,
Kemesraan mereka sangat jelas terlihat di mata Adit. Sebaliknya buat Cinta, kehadiran kakaknya sedikit banyak bisa mengurangi beban yang ia tanggung saat ini. Ia setidaknya bisa melupakan sesaat penderitaan yang ia rasakan beberapa hari lalu. Jadi bagaimana rencana kamu selanjutnya, Cin? Tanya Prima selanjutnya. Setelah tadi mereka saling bercanda gurau melepaskan kerinduan dan kebersamaan mereka yang sempat hilang beberapa hari lalu. Apa kamu ikut Mas pulang, atau gimana? Tapi Mas akan dukung kamu, carilah kebahagiaanmu sendiri, Dek. Cinta menggeleng. Ia menghela nafasnya berusaha mengatur emosinya. Jika dikaitkan dengan rumah, ia terbayang akan hidup terkekang kembali. Mas sayang kan, sama adek? Tanya Cinta lirih. Jelas, Dek. Takkan berubah apapun yang terjadi, jawab Prima yakin. Kalau begitu adek minta Mas mengizinkan adek menentukan jalan adek sendiri. Mas, ujar Cinta menahan perih yang ia rasakan seketika. Beberapa saat ia sempat menitikkan air mata, terasa berat untuk ia ucapkan. Apalagi ia merasakan akan berpisah dengan keluarganya yang selama ini selalu menyertainya. Adek ingin mandiri, membesarkan anak yang ada dalam kandunganku. Biarkan adek merasakan kebebasan, menentukan pilihan hidup adek sendiri, Mas. Prima sentak kaget dan terperanjat, ia sampai menggeleng-gelengkan kepala. Tapi, Dek, sangga Prima seakan tidak percaya atas apa yang ia dengarkan barusan. Kakak khawatir denganmu. Tidak gampang Dek menghadapi cibiran orang-orang di luar sana, belum lagi kerasnya hidup yang selama ini belum pernah kau rasakan. Mas nggak tega melihat itu semua akan menimpa MU kelak. Mas Prima, boleh Adit ikut bicara di sini? Ucap Adit bersahaja. Adit sejenak memberikan kode, dengan kedipan mata pada Prima. Prima cepat menyadari dan kembali menguasai keadaan, supaya Cinta merasa tidak sedang diintimidasi. Prima mengangguk, lalu ia berkata, "Silahkan, Mas Adit." Jawabnya cepat. Adit menoleh sejenak ke Cinta, yang masih menunduk dengan berbagai pikirannya yang berkecamuk. "Cinta, kamu percaya sama Mas?" Tanya Adit pada gadis itu. Seketika Cinta mengangkat kepalanya menatap Adit, ia tidak tahu apa yang akan pemuda itu katakan. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya seakan percaya apa yang akan ia katakan. "Kalau kamu percaya dengan perkataanku kemarin. Saatnya di sini Mas ingin menegaskan kembali kepada Mas Prima, bahwa aku akan selalu menemanimu menghadapi semua masalah hidupmu. Aku tidak akan membiarkanmu dihina, dicaci, dimaki, apalagi sampai disakiti oleh orang lain. Semua aku lakukan demi janjiku kepadamu, bahkan nyawaku menjadi taruhannya, jika aku melanggar apa yang telah kuucapkan kemarin." Prima yang mendengarkan omongan Adit barusan tersenyum lega. Dia memikirkan apa yang terbaik untuk adiknya, Cinta. Sesaat kemudian Cinta mulai menanggapi omongan Adit barusan. "Enggak, Mas Adit. Mas Adit sudah terlalu banyak membantu Cinta. Ini sudah menjadi keputusanku. Cinta ingin belajar menghadapi hidup, belajar mandiri, belajar menjadi diri Cinta sendiri." Mendengar keinginan yang begitu kuat dari Cinta, membuat Prima seperti ingin mengatakan jangan, dan tidak boleh. Tetapi ia juga masih bisa berpikir rasional. Berpikir rasional supaya jangan sampai adiknya justru kembali nekat, dan malah semakin sulit untuk diarahkan. Akhirnya ia mempunyai ide, walaupun mungkin idenya itu sedikit banyak membuat Adit dan Cinta akan bereaksi. "Mas punya solusi buat MU Cinta, tetapi Mas juga mesti meminta persetujuan Adit. Karena itu, sebelumnya Mas mohon maaf jika ini membuat kalian berdua marah. Mas siap menanggung resikonya jika hal itu terjadi." Mereka bertiga terdiam beberapa saat, helaan nafas ketiganya mengalun bak simfoni yang merdu. Hening menaungi ruangan, dan suasana menjadi hampa. Masing-masing terdiam, dengan pikiran yang berbeda-beda. Adit maupun Cinta menunggu apa yang hendak dikatakan Prima. Sementara Prima mengatur nafasnya yang mulai tidak beraturan. Karena terbawa tegang karena suasana yang ia buat barusan. "Jadi, apa yang ingin Mas Prima sampaikan?" Tanya Cinta tidak sabar. "Iya Mas, katakan saja jangan buat kami bingung," ucap Adit menimpali. Prima yang merasa didesak oleh Adit dan Cinta, sedikit menjadi tegang dan gugup. Tetapi karena ini menyangkut masa depan adiknya, akhirnya ia memberanikan diri untuk mengatakan yang membuat suasana menjadi tegang. Sambil ia menatap Adit,
Kemudian berpindah memandang Cinta, ia pun mengutarakan maksudnya. Ini demi kebahagiaan Cinta adikku, Dit. Jika kamu serius dengan janji yang kamu ucapkan pada adikku, realisasikanlah janjimu dengan bukti. Prima sempat memotong perkataannya sambil menarik nafas dalam-dalam. Kemudian mengeluarkannya melalui mulut secara perlahan, seakan ingin meyakinkan dirinya ini yang terbaik buat Cinta adiknya. Dit, kau mesti menikahi Cinta, walau ku tahu itu bukan pilihan yang tepat buat kalian berdua. Karena kalian berdua belum lama mengenal satu sama lain. Tetapi setidaknya ini jalan yang terbaik buat Cinta, demi menjaga kehormatannya dari cacian masyarakat, minimal sampai ia melahirkan nanti. Jika pernikahan ini tidak membuat kalian bahagia, aku pun akan bisa menerimanya dengan ikhlas. Mungkin itu sudah takdir darinya untuk kalian berdua. Mengenai hal ini, saya serahkan ke kalian berdua apapun keputusannya. Mas sudah lega, sudah menyampaikannya ke kalian berdua. Prima seakan lega. Setelah mengucapkan kata per kata kepada mereka berdua secara langsung dan jelas, tetapi reaksi mereka berdua. Adit terbengong, sementara Cinta tercenung dia membisu dengan kepala menunduk. Aku minta maaf ya, Dit. Mungkin permintaanku ini jadi membebani MU. Jika kamu mau melakukannya, aku siap menyerahkan hidupku untuk mengabdi kepadamu. Ini semua kulakukan demi Cinta adikku, Dit, kataku lirih. Tanpa aku bisa menahan air mata tak tertahankan untuk menetes. Selama hidupku baru kali ini aku menangis di hadapan lelaki dan Cinta adikku. Bahkan aku rela merendahkan diriku demi kehormatan Cinta. Demi menjaga martabatnya dan demi membuatnya tersenyum bahagia. Dan aku yakin, Aditlah orang yang tepat untuk itu. Cinta langsung memelukku sambil terisak-isak. Dia marah walau tak ada satu kata yang terlontar dari mulutnya. Adit yang sesaat lalu masih terdiam, tak bersikap apapun, tiba-tiba ia berkata, aku akan menikahi Cinta, Mas Prima. Tetapi aku tidak akan memenuhi permintaan Mas Prima, yang menyerahkan hidup demi aku. Aku melakukan ini ikhlas demi menepati janjiku pada Cinta, tidak merasa terpaksa atau dipaksa. Jika setelah Cinta melahirkan ia tidak ingin melanjutkan pernikahan ini, aku siap melepaskannya. Aku dan Cinta seketika terperanjat mendengar perkataan Adit barusan. Malah aku segera melepaskan pelukan Cinta, adikku. Dan ingin mendekatinya, bahkan ingin kupeluk Adit sebagai ungkapan rasa terima kasihku padanya. Karena Adit dengan berani memutuskan dan mengambil sikap di waktu sesingkat itu. Berikan aku restumu, Mas. Aku akan menghadap Papa dan Mama untuk melamar Cinta secara langsung, sambung Adit tegas penuh keyakinan. Aku sangat senang mendengar langsung kesediaan Adit untuk menikahi Cinta adikku. Tetapi belum habis rasa senangku, tiba-tiba Cinta langsung menanggapi perkataan Adit dengan ketus dan ekspresi dingin. Tidak. Aku tidak mau menikah dengan kamu. Apa kamu siap menerima anak ini yang bukan dari benihmu? Apa sanggup kamu menerima cacian orang-orang tentang masa lalu aku? Lagi pula, mau dikasih makan apa, aku dan anakku kelak dengan pekerjaanmu, yang hanya seorang supir, sahut Cinta menanggapi perkataan Adit dengan ketus dan dingin. Cinta, kamu, bentak Prima pada Cinta, adiknya. Refleks tangan Prima sudah berada di atas untuk menampar muka Cinta, tetapi dengan cepat ditahan oleh Adit dengan gelengan kepala. Jangan, Mas. Bisiknya pelan mencegahku. Percayakan saja padaku, Mas. Cinta. Mungkin benar aku hanyalah seorang pemuda miskin, cuma seorang supir limousin yang berpenghasilan pas-pasan. Secara status sosial kita babumi dengan langit, ucap Adit bijak. Aku sudah katakan padamu, aku akan melindungimu dari semua caci maki. Bahkan orang yang akan menyakitimu, sampai kamu melahirkan. Aku tidak akan memanfaatkan situasi. Aku tidak akan memaksamu, bahkan aku tidak akan meminta kewajibanmu sebagai istri, sebagaimana biasa seorang istri melayani suaminya. Aku hanya ingin menepati janji yang sudah kuucapkan padamu. Pantang bagiku berjanji, jika mesti mengingkarinya. Hanya kata dan kalimat ini yang bisa kuucapkan sebagai janji seorang supir limousin. Cinta diam tak berkata apa-apa lagi. Dia melongo memandang Adit dengan tatapan yang sangat dalam, entah apa yang membuat adikku seperti itu. Tapi setidaknya aku sudah senang dan bahagia, jika benar mereka menikah. Adikku setidaknya bisa terjaga kehormatan dan martabatnya. Dek, Mas tanya sekali lagi, apa kamu bersedia menikah dengan Adit?
tolong berpikirlah dengan kepala dingin. Ini semua demi masa depanmu dan janin dalam kandungan MU. Jawablah sekarang, Dek. Supaya Mas dan Adit tahu keputusan kamu. Jika kamu memang tidak mau menikah dengan Adit, Mas tidak akan memaksamu, Dek. Suasana hening kembali. Beberapa saat kemudian, anggukan kepala Cinta mengiyakan perkataanku, yang menanyakan kesediaannya menikah dengan Adit. Cinta cuma berkata singkat walaupun pelan dan nyaris tak terdengar. Cinta serahkan sepenuhnya pada Mas Prima dan Mas Adit. Maafin sikap Cinta Mas Prima, terutama pada Mas Adit yang berniat tulus ingin membantu. Aku tersenyum sumringah, dan berdoa pada Yang Maha Kuasa. Supaya kelak mereka berdua benar-benar saling mencintai satu sama lain, dan menjalani pernikahan ini dengan hati. Setelah Cinta makan siang, jam 3 sore aku pamit kepada mereka berdua. Sebelum aku pulang ke rumah, aku menitipkan Cinta pada Adit, dan akan segera mengurus secepatnya pernikahan mereka. Bersambung.